Masih lainnya, Saudara, Jaksa Agung dan Ketua BPK hari ini menyampaikan penghitungan kerugian negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri. Jumlah kerugian dalam kasus ini mencapai 22,78 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirin Noor, tersangka kasus suap pengadaan 3 proyek pembangunan dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Pemirsa, oknum mantan kepala desa bersama mantan sekretaris desa Patarikan, Kecamatan Sukabara, Kabupaten Sukabara, Kalimantan Tengah diduga melakukan penyelewengan anggaran dana desa atau ADD tahun 2023. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bukan melulu? Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat tidak menjual tanah, tapi dengan harga murah. Di sebuah negeri damai dan tentram, rakyatnya hidup dengan beragam. Dalam naungan pemerintahan yang diberi amanah untuk mengatur, melindungi, dan melayani masyarakat demi kesejahteraan. Meskipun pemerintah selalu mengklaim bahwa negeri itu makmur, bahwa negeri itu sejahtera, akan tetapi kenyataannya sangat berbeda. Dari sudut pandang rakyat, pemerintah seharusnya menjadi wakil suara dan aspirasi, berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas. Namun, ketika kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kehidupan dan kebutuhan dari masyarakat, ketidakpuasan muncul, mendorong kritik dan tuntutan untuk perubahan. Kata-kata megah berkisar di mulut penuh gaya, namun realitas seringkali bersembunyi di balik layar. Politik, panggung penuh drama, dengan aktor yang sering bertukar peran seolah tanpa rasa, menjanjikan cahaya di ujung terowongan gelap, padahal seringkali hanya ilusi yang tersisa. Rakyat berdansa diiringi irama retorika, menyaksikan panggung megah kami di panggung itu. Lihatlah kami bekerja untuk membuat mereka sengsara. Di balik segala orasi, di balik segala suara yang tak terdengar, ada janji-janji yang pudar. Disinilah kita, di negeri yang penuh harap dan bara. Perhatikanlah tindakan-tindakan kita, jangan sampai membuat mereka tersinggung. Kesalahan, satu kesalahan berdampak besar bagi kehidupan kita. Kami adalah penguasa. Kekuasaan ada di tangan kami. Tugas kami adalah menentukan kondisi negeri. Kekuasaan kami bersifat mutlak. Tak ada satupun yang berani mengganggu-gugat. Taraf hidup kami tinggi, gaya kami harus terlihat mewah dan luksuri.
menghalalkan segala cara. Itu kebiasaan kami, biarlah. Tanah airku Indonesia, negeri kaya akan rempah juga emasnya. Ku berdiri tegap dengan langkah yang membara, membawa harapan serta suara rakyat yang bergelora. Daku bangga menjadi tikus rakyat, sehingga membuat mereka melarat. Gak apa mereka melarat, yang penting hidupku bahagia setiap saat. Di atas meja aku bergaya, di depan rakyat ku berkarya, hingga mereka bersusah payah, sedangkan aku berpoya-poya. Ku sudah muak dengan uang-uang yang ada di kantongku. Saking banyaknya, aku tidak bisa menghitungnya. Itu milik orang lain, bukan milikku. Penguasa berpidato, maka kalian harus berhati-hati. Barangkali mereka tengah putus asa. Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar untuk mendengar. Ketika kritik rakyat tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan menjadi pemberontak, maka hanya ada satu kata: lawan! Dalam sebuah desa aku memimpin. Masyarakat berlalu lalang di depanku. Mataku menyaksikan kehidupan mereka yang penuh sendu. Mulai dari fasilitas jalan yang teramat buruk, hingga krisis air yang sangat merepotkanku. Kau bertanya tentang penindakan? Lihatlah atasanku. Mereka semua memanfaatkan kesempatan begitu pintar. Dana yang seharusnya kami dapat terkikis manis dari tangan ke tangan. Jika mereka bertindak seperti itu, apa salahnya jika aku mengikuti? Dana yang terus berkurang, kupotong lagi untuk makan dan minum keluarga. Tak ingin tahu masyarakat berkata apa. Keluargaku pun butuh kehidupan, bukan? Daerah aman dan tentram adalah tujuanku sebagai penguasa daerah. Kemakmuran, kemaslahatan rakyat ada di tanganku. Lihatlah tanganku penuh dengan tanggung jawab. Hah, apakah aku sudi untuk memberikan mereka? Tidak. Lihatlah banyak dana-dana yang masuk dalam kantongku untuk memberi makan, untuk memberi pekerjaan bagi para rakyat. Apa? Rekonstruksi umum, bangunan rakyat yang akan dibuang, yang akan dibangun semuanya kantongi. Begitu berat godaan ini, wahai Tuhan. Banyak barang mewah yang meminta untuk dibeli. Tapi tak apa. Toh, ini hanya aku dan hatiku yang tahu. Uang untuk rekonstruksi jalan, kujadikan mobil yang mengkilau. Dana untuk rekonstruksi bangunan umum, kujadikan lantai 3 tempat tinggalku. Kenapa? Seburuk-buruknya jalan, tetap akan mereka lewati, bukan? Aku mendengar suara rakyat. Aku juga penindak semua keluh kesah rakyat. Mereka mengadu, aku selalu sigap membantu. Demi kesejahteraan sesama manusia, aku selalu hadir untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Namun, itu hanya formalitas belaka. Diriku dipilih oleh masyarakat, mereka sungguh mudah untuk dipermainkan. Ku keluarkan selembar uang, mereka berbondong-bondong memilihku sebagai pejabat. Ku beri banyak motivasi, dengan mudahnya mereka menyetujui. Kerjaku mudah, aku bisa istirahat di mana saja. Setelah rakyat bersikeras mencari uang,
Aku mendapatkannya ketika tidur saat rapat digelar. Indahnya menikmati hidup, walau harus hidup di atas kepala para pencari nafkah. Aku adalah penguasa di negeri ini. Kehendakku harus dipatuhi oleh seluruh penduduk negeri. Jika aku berkata jadilah, maka jadi. Jika aku katakan hentikan, maka terhenti semuanya. Semua ada di tanganku. Kekuasaanku relatif pendek. Akan tetapi, jika aku ingin menambah itu, aku bisa menambahnya dengan cara menggelapkan suara para rakyat. Lihatlah para rakyat yang mencoba kuat di atas segala penderitaan. Tak lelah banting tulang. Tapi mereka para penguasa, mereka tak bersyukur atas dirinya yang mencuri hak-hak dari rakyat, yang biarkan rakyatnya menderita. Lihatlah mereka. Lihatlah rakyat-rakyatmu. Apa tak jelas keringatnya? Apa tak jelas keletihannya? Demi untuk mencari sesuap nasi. Sedang kita lakukan sungguh tidak berguna. Harus apa yang kita lakukan hari ini? Uang kita banyak, kawan. Kita berdansa dan bersenang-senang di atas panggung ini untuk menikmati semua hasil apa yang kita korupsi. Baiklah, jika memang itu. Mantap buka. Waman Nabi Yuka. Wama kita buka. Wahai seonggak daging yang diberi nyawa, perbuatan apa yang telah kalian lakukan di muka bumi ini? Wahai segumpal darah yang diberi nyawa, perbuatan apa yang telah kalian lakukan sehingga kalian menjadi orang yang paling keji? Laknatullah, rasakanlah ini balasan atas segala perbuatan kalian di muka bumi ini. Sudah tiadakah mata? Hingga tak pernah kau lihat mereka. Mereka memang tidak akan bisa membalas segala perbuatanmu. Karena hanya Tuhan yang akan membalas perbuatanmu. Kecil hingga besar, mereka cari keberhasilan. Bodoh hingga pintar, dia cari kesuksesan. Suarakan perbedaan,
namun tidak pernah menerima kritikan. Hanya mau didengar tanpa mau mendengar. Begitulah mereka, para penguasa dunia. Fayaqula Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ketika telah ajal datang menyebutmu, maka tidak bisa kau majukan, tidak pula bisa kau mundurkan. Di saat itu kau akan berkata, wahai Tuhanku, andaikan kau panjangkan umurku untuk sesaat saja, maka aku akan berbuat soleh, aku akan berbuat baik, dan aku akan menjadi golongan hamba-hambamu yang beriman. Tapi kesempatan itu telah kalian lewatkan, kesempatan itu telah kalian buang percuma. Yang kuat akan mati, yang muda akan mati, yang tua apalagi. Kehidupan di dunia hanyalah sebatas fata morgana yang semakin dikejar, maka semakin terpelosok kau di dalamnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Informasi Assalamualaikum lainnya warahmatullahi wabarakatuh.